pulang. Atau udah nggak? Gara-gara rasa bisa mas pasar sih lagi
Coba cek masuk. Screen yang di laptop gue ini. Kita ngomong ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang sudah masuk di Zoom, apabila temannya ada yang belum bisa masuk ke dalam Zoom, kami sudah mengirimkan link untuk streaming itu kakak. Jadi yang nggak bisa masuk ke Zoom itu bisa lihat di streaming YouTube kak. Ya baik, sambil menunggu yang lain bisa langsung kita lihat saja ya kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan mitigasi bencana yang nantinya kegiatan ini akan kita masukkan ke dalam nilai pramuka wajib SMA Negeri 10 Depok yang nantinya akan ada di nilai rapot kakak-kakak masing-masing. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu
sambutan sekaligus pembukaan dari pembina kita, pembina SMA Negeri 10 Depok, yaitu Bapak Imam. Waktu dan tempat kami persilakan. Astagfirullahaladzim, jangan. Ada dari sekalian kelas 10, kelas 11, kelas 12, peserta gerakan cerdas mitigasi bencana pada hari Sabtu Halo? 12 Desember 2020. Selamat datang untuk Suaranya kecil. peserta lomba ya. Peserta lomba peserta gerakan cerdas mitigasi bencana. Puji syukur kepada kita semua nikmat yang tak terhingga ya. Nikmat jasmani dan rohani. Ya, pada hari ini kita dapat beraktivitas kembali dalam rangka gerakan cerdas mitigasi bencana. Kita dipertemukan kembali secara virtual ya. Satu, ada 3 angkatan, kelas 10, kelas 11, dan
Ada tugas setelah apa yang dijelaskan oleh Komandan Pamdeklas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu, Pak. Terima kasih untuk Kak Imam atas sambutan dan sekaligus pembukaannya. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Bapak Fitra. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bisa. Sudah terdengar suara saya. Baik. Ya, tentang tugas bencana beberapa waktu belakangan ini sering kita
kita dengar, sering kita jumpai dari berbagai media gitu ya, baik media televisi maupun media internet. Ini sering disampaikan atau sering dijadikan pembahasan. Kita hari ini akan membahas tentang ini, khususnya untuk keluarga besar SMA Negeri 10 Depok. Baik. Ya, kita mulai dari pemahaman tentang bencana. Apa itu bencana? Ya, yang dimaksud dengan bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian dan dampak psikologis. Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Undang-undang tersebut menyebutkan tentang penanggulangan bencana. Apa saja ancaman bencana itu? Ancaman bencana bisa berupa yang pertama seperti gempa bumi, likuifaksi. Kalian tahu likuifaksi nggak? Tahu tentang likuifaksi? Tanah longsor. Kalau tanah longsor itu kan tanah yang berada di dataran yang tinggi kemudian turun ke bawah gitu ya, karena tidak ada yang menahan baik berupa bebatuan atau pohonan, jadi tanahnya longsor gitu. Nah, kalau likuifaksi itu bukan cuma sekedar longsor, tapi ya likuifaksi itu yang terjadi yang di Sulawesi. Jadi posisi tanahnya pindah, bergeser, bukan hanya dari atas ke bawah tadi, tapi sama-sama posisinya sama-sama rata, posisinya sama-sama rata, cuman pindah geser, gitu. Nah, gesernya itu kalau mobil geser ya bergerak dia kan, tapi kalau tanah, bangunan bergeser pasti menimbulkan banyak kerusakan nanti. Yang disebut tsunami, kita juga pernah tahu, mungkin kalian juga udah lahir belum tahun 2004? Ya, baru setahun, tapi berita bisa tahu ya di YouTube atau di film-film. Kemudian banjir, hanya di beberapa daerah, angin topan. Sekitar 2 hari yang lalu saya dapat info dari teman saya, guru di Sukabumi, di belakang rumah dia ada angin puting beliung, angin yang besar sekali anginnya gitu ya. Yang berupa perang atau konflik bersenjata dan serangan fisik, kerusakan berupa penurunan kesehatan. Nah, termasuk keadaan saat ini, keadaan pandemi C-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Kenapa disebut pandemi? Ada yang tahu istilah pandemi itu artinya apa atau dari mana awalnya? Jadi awalnya dari epidemi. Epidemi itu wabah cuman di beberapa daerah tertentu saja, beberapa lokal tertentu. Kemudian menjadi endemi. Endemi itu lebih luas. Kalau sudah seluruh dunia, sudah ada di beberapa negara, itu langsung menjadi pandemi. Tahapannya seperti itu. Jadi di ilmu kedokteran nanti kalian akan belajar epidemiologi, bagaimana menanggulangi wabah. Nah, itu ilmunya itu di kedokteran ada. Nah, ketika dia semakin meluas, adanya semakin menjadi istilahnya endemi. Tapi masih dalam lingkup satu negara. Kalau sudah lebih luas lagi, itu pandemi seluruh dunia. Makanya disebut sebagai pandemi COVID-19.
Juga kerusakan pendidikan dan pelayanan umum. Ya ini efek dominonya gitu ya, efek lebih lanjutnya, bukan efek langsung tapi ya kan kita sudah kurang lebih hampir 10 bulan keadaan seperti ini kan, tidak datang ke sekolah, walaupun datang ke sekolah bergiliran, bergantian dan seterusnya. Kemudian juga yang dianggap atau termasuk ancaman bencana yaitu kegagalan teknologi, tumpahan minyak, kapal tanker di tengah laut bisa saja terjadi kasus entah itu meledak atau bocor atau kilang minyak. Minyak yang di Amerika filmnya seperti itu meledak. Ada yang nonton filmnya? Kemudian ledakan pabrik, nah pabrik juga bisa meledak karena terlalu panas, karena tidak ada kontrol dan seterusnya. Sekitar beberapa bulan yang lalu di jalur Parung, polisi itu rongsokan mobil. Kalau dari sini posisinya sebelah kiri berarti itu kebakaran, itu bukan ledakan tapi itu kebakaran gitu ya. Bocoran gas. Nah, akibat apa? Ketika suatu bencana terjadi, ketika satu bencana terjadi, yang pertama adalah kematian. Sebabnya di awal COVID-19 ini kan di Wuhan sana kematian sangat drastis, jumlahnya banyak dan cepat gitu ya. Selain itu juga akibat bencana luka, terus juga ada sakit. Apa perbedaannya luka sama sakit? Ya, ada luka yang apa? Ada luka yang tidak sakit gitu. Ada sakit yang tidak luka gitu. Jadi ada luka, ada sakit, ya sakit bisa jadi patah gitu ya. Patah kan belum tentu luka gitu ya. Apalagi kalau patah di hati gitu ya. Bisa. Kemudian jiwa terancam ya, hilangnya rasa aman ya. Di awal-awal pandemi COVID ini saya mendengar beberapa cerita yang kalau misalnya diingat-ingat atau direview lagi bisa dikatakan lucu, tapi sebenarnya yang terjadi tidak selucu itu gitu ya. Misalnya ada seorang ibu guru yang ke sekolah dia pakai helm, masuk ke kelasnya pakai helm gitu kan. Dulu masker belum banyak, dulu face shield belum banyak gitu. Dia ke ruang kelas pakai helm. Karena apa? Karena dia merasa terancam, merasa dia insecure kalau bahasa kuliah, merasa insecure, merasa nggak aman gitu. Karena juga ya terima kasih. Akibat bencana juga pengungsian. Nah ini bisa terjadi ketika misalnya tsunami atau misalnya keadaan perang misalnya, kita pernah tahu di beberapa negara misalnya ya ada pengungsian seperti itu. Nah, kemudian juga kerusakan atau kehilangan harta benda. Nah ini tadi sudah saya gambarkan di Sulawesi, Penanggalupi Paksi itu kan rumahnya bergeser. Jadi kayak di film kartun, tapi itu bukan kartun ya, itu beneran. Dan gangguan kegiatan masyarakat yang orang jadi ya sekarang aja misalnya yang pandemi ini juga orang nggak bisa kemana-mana gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang mitigasi. Apa itu mitigasi? Mitigasi adalah yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Imam, serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Ya, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah ini juga ada dasarnya atau ada dalilnya menurut undang-undang tadi sama nomor 24 tahun 2007 pasal pertama. Jadi yang disebut sebagai mitigasi adalah serangkaian upaya mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ancamannya apa? Yang tadi ini
namanya ini. Jadi kalau ini terjadi, maka akibatnya begini gitu loh. Paham ya? Logikanya gitu ya. Nah, bahasa sederhananya mitigasi itu siap siaga bencana. Kira-kira saya mau nanya nih ke kakak-kakak pramuka nih, perlu nggak kita menjadi siap siaga terhadap bencana? Perlu. Ya, alasannya apa? Silakan berpendapat. Ada yang satu lagi mungkin. Silakan. Alasannya apa? Kalau misalnya perlu, pendapatnya atau alasannya seperti apa? Silakan siapa yang bisa menjawab? Kalau kan tadi menjawabnya perlu, yang perlunya kan alasannya apa? Ya, silakan. Kenapa perlu? Yuk, siapa? Ayo, nggak apa-apa, jawab aja. Jawab aja, nggak apa-apa, jawab aja. Benar atau salah nanti kita bahas. Ya. Ya, tadi pertanyaan saya kan siap siaga bencana. Kita menjadi siap siaga terhadap bencana itu perlu atau tidak gitu. Nah, perlunya kenapa? Kalau tadi kan dijawab perlu gitu kan. Alasannya apa? Karena itu kita bisa kalau misalnya ada bencana itu, jadi kita bisa siap-siap itu apa? Ayo, Bapak coba jawab aja kan tadi saya bilang benar atau salah, apa namanya, dijawab aja nanti bisa kita bahas. Ayo. Kita bisa kalau ada bencana itu kita bisa bersiap-siap itu. Bersiap-siap. Menghindari bencana. Oke. Yang lain mungkin pendapat yang lain. Tadi siapa nih? Kakak yang di depan mau jawab, silakan. Itu mic-nya dikasihin aja. Apa tadi? Tadi sepertinya mau bicara. Yang lain dulu dong. Nah, itu. Saya bilang perlu karena kalau kita udah tahu, kalau misalkan kayak ada di BMKG gitu kan ketahuan nih Pak ada bencana gitu. Kalau seandainya kita udah tahu, kita perlu siap siaga kan? Ya. Karena pertanyaannya kan tadi kan perlu jawabannya. Alasannya perlu apa gitu? Gampangnya itu deh. Alasannya perlu siap siaga bencana apa gitu? Ya untuk mengantisipasi aja sih Pak. Antisipasi, oke. Bencana nggak bisa kita hindari kan? Ya. Kalau yang terjadi, tapi ya kita harus berusaha juga gitu untuk mengantisipasinya. Ya, ada lagi yang, yuk silakan mic-nya di-share. Silakan. Nah, kalau menurut saya, kenapa kita harus siap siaga bencana? Kita harus siap siaga untuk mengantisipasi resikonya. Tadi kan yang Bapak sudah sebutin banyak resikonya. Jadi ya, kita perlu siap siaga untuk mengantisipasi resiko yang dulu. Baik, plus untuk semuanya dulu ya. Betul bahwa yang pertama bencana tidak bisa dihindari. Coba nih kita lihat tuh, yang mana yang bisa dihindari? Gempa bumi, kalian waktu itu udah ada di sini belum? Yang tiba-tiba gedungnya goyang, iya kan? Rasain nggak? Menghindarinya gimana? Ya kan? Beda-beda kan? Gitu loh. Iya, itu mah iya. Maksud saya di kepala kita, di kepala kamu semua ini kita ada berapa nih? Berdelapan. Di kepala 8 orang aja cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa udah beda-beda kan? Ini baru 8 orang. Ini kita ada 27 kelas. Iya, kalau satu orang kabur, ini 8 aja udah bingung jawabnya. Ini kita ada
21 ya. 20 benar ya, 27 kelas. Tangga cuma ada berapa coba? Mending kalau pasrah, kalau loncat dari lantai 3 gimana? Lebih parah kan? Nah, gitu. Jadi pentingnya siap siaga bencana adalah benar tadi yang dijawab oleh siapa? Kak siapa? Ivan. Ipal. Oke, Ipal. Mengurangi resiko bencana. Ya. Jadi tujuannya mitigasi adalah agar resikonya bisa betul tadi diantisipasi. Jadi kalaupun misalnya terjadi gempa atau apapun yang lainnya, kerugian ini tidak banyak gitu loh. Ini kerugiannya ini ada di layar. Maaf ya. Kerugian yang ini, kerugian mulai dari kematian dan seterusnya tadi, kita bisa minimalisir hingga korbannya sedikit. Bisa dikatakan seperti itu ya. Itu tujuannya mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana ini tidak sesederhana saya menyampaikan materi ini, terus kemudian selesai seperti itu. Ada tahapannya, nanti kita akan bahas tahapannya ya. Nah, mitigasi itu ada dua. Yang pertama struktural, ya struktural. Nanti ini materinya saya bagikan. Struktural yang kedua non struktural. Ya, mitigasi struktural adalah kegiatan pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik. Jadi nanti sekolah, gitu ya, secara keseluruhan nanti tentu dipimpin oleh kepala sekolah melakukan kegiatan mitigasi bencana secara menyeluruh di sekolah. Misalnya tadi, ketika terjadi satu bencana, mungkin kalian juga pernah di gedung-gedung yang baru atau di mall yang baru di depan, misalnya udah ke depan belum? Udah, kalau di depan mau udah ya. Nah, belum. Ya, ngadain aja kayak gitu. Ya, misalnya gitu ya. Nah, itu ada warning sign, ada tanda-tanda peringatan. Apa misalnya? Arah evakuasi ya, terus titik berkumpul. Nah, itu nanti sekolah tuh yang buat ya, melalui kepala sekolah, mungkin melalui sarana prasarana, wakaf prasarana gitu. Nanti dibuat tuh warning sign-nya tadi ya. Tangga kalau keadaan normal bisa begitu, tapi kalau keadaan panik bisa banyak korban di tangga tuh, bisa kepleset, injek gitu. Dan kalau udah jatuh, kalau yang turun puluhan orang, nah gitu kan. Jadi yang mana sebelah naik, yang mana sebelah turun gitu. Dibikin warning sign seperti itu. Nah itu yang termasuk dalam struktural, hal-hal fisik seperti itu. Nah, kita punya 27 kelas, yang mana duluan dan keluar. Bukan tidak mungkin ketika misalnya ya tempo hari gempanya cuma gitu ya. Kalau misalnya gempanya cukup ini gimana? Cukup lama misalnya, sampai sekitar 10 menit. Panik kan yang di atas. Mungkin nggak terjadi loncat begitu? Sangat mungkin. Karena apa? Di daerah lain itu kejadian gitu. Di tempat lain udah kejadian karena panik dia nggak mau lewat tangga, loncat yang ada. Gitu. Ya, itu hal-hal fisik. Nah di sini contohnya konservasi hutan kalau di mana pantai ya, kalau di hutan-hutan besar gitu, mangrove di pantai, hutan pantai, terumbu karang, gumuk pasir tahu? Gumuk pasir tahu? Gumuk ini, gumuk pasir. Hah? Bukan. Pasir yang ditumpuk-tumpuk, yang diletakkan di pinggir pantai. Yang ditumpuk-tumpuk untuk menghalau atau memecah ombak. Tujuannya itu. Ya. Kemudian pembangunan rumah aman gempa, tanggul pemecah gelombang,
rumah panggung dan seterusnya. Nah ini contoh-contohnya ya, mitigasi struktural. Kemudian yang kedua adalah mitigasi non struktural, adalah kegiatan pengurangan risiko bencana melalui penyadaran, ya, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contohnya dengan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan atau sosialisasi. Ya. Yang kita lakukan saat ini baru sosialisasi, baru membuka pikiran kalian nih, ya, anak-anak pramuka, kakak-kakak pramuka, dibuka pikirannya bahwa ada loh yang namanya mitigasi bencana gitu. Ya, pemahaman tentang apa itu bencana, apa itu mitigasi. Ya, mitigasi juga ada dua, ada struktural, ada non struktural gitu. Ya. Nah, jadi kita ini baru sosialisasi atau baru sekedar sharing gitu ya. Nah, kenapa atau mengapa mitigasi bencana? Tadi udah dijawab kan. Nah, ini alasan ilmiahnya nih. Kenapa kita perlu melakukan mitigasi bencana? Ya. Bencana dibagi menjadi 3 jenis, bencana alam, non alam, dan sosial. Ya, bencana alam contohnya ancaman geologi, tadi tsunami, banjir dan seterusnya tadi. Hidrometeorologi, nah ini juga termasuk cuaca gitu ya. Kemudian bencana non alam meliputi epidemi dan kegagalan teknologi yang tadi pabrik meledak gitu ya, kebocoran gas dan seterusnya. Kemudian bencana sosial, konflik sosial. Nah, alhamdulillah kita udah melewati pilkada kan. Depok aman nggak Depok? Aman ya? Ada kerusuhan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang nggak terima hasil atau ribut atau nggak ada ya? Ya alhamdulillah. Di situ juga sebenarnya ada potensi bencana juga gitu. Bencana sosial. Oke. Nah, kemudian ancaman geologi. Indonesia itu terkenal dengan 3 lempeng tektonik. Ini dipelajarin di IPS ya, di geografi. Ya, di IPA ada nggak? 10 ya. Ya, kalau di kuliahnya nanti ada di jurusan geografi juga, atau ada di geofisika, fisika bumi, ya, fisika bumi. Oke. Kalau yang ikut yang ikut Olimpiade Geografi ada nih, fisika buminya ada, ya, geofisikanya ada. Nah, 3 lempeng tektonik. Jadi Indonesia ini berada di 3 lempeng bumi, ya, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Hindia Australia. Karena posisinya berada di atas 3 lempeng, maka rentan bencana geologi. Ya, tadi contohnya gempa bumi, tsunami, erupsi. Nah, erupsi itu tahu kan erupsi itu enggak? Mengeluarkan cairan. Gluk. Kalau kita orang mungkin kayak kenyang gitu kan. Nah, tapi yang begitu bukan manusia, gunung gitu. Geletek gitu. Cuma gitu doang. Tapi kan yang keluar cairan panas gitu kan. Cairan panas, batu gitu kan. Bukan cuma sekedar cairan, tapi ada batunya juga. Atau lahar dingin. Pernah dengar beritanya? Di Merapi, lahar dingin. Kalau orang Jawa menyebutnya wedhus gembel. Itu cuma blek begitu doang. Itu yang blek begitu asap. Cuman se-Jogja hitam lah. Kalau kita dia orang yang tadi kayak gitu doang. Cuman keluar angin sedikit doang gitu. Cuman yang keluar angin itu gunung gitu ya masalahnya. Itu erupsi. Banyak lah. Ya tadi saya sebutkan di geografi atau di kuliahan nanti ada geofisika namanya. Kalau yang kuliah di geografi atau kuliah di geofisika juga ada gitu. Kemudian hidrometeorologi. Indonesia berada di garis khatulistiwa, lintang utara, lintang selatan. Kita nih
di perlintasan garis lintasnya matahari. Nah, jadi iklimnya ada dua, iklimnya tropis maksud saya. Musimnya ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Nah, kayak sekarang nih udah masuk musim hujan kan, pagi kita jadi cerah, siang dari pagi cerah, nggak tahu nih sore nih, malam, gitu kan? Atau sebaliknya malam cerah, pagi-pagi habis subuh sampai siang, gitu kan? Atau kadang sampai sore hujan, hujannya gitu lagi, gede banyak gitu, terus gede-gede gitu kan, nggak hilang, ada lagi, gede lagi. Jadi kalau orang yang mau nyuci baju tuh, jadi kejar-kejaran gitu kan, sama hujan gitu. Wah cerah, dia dijumurin gitu kan. Hujan masih kena dijumurannya. Iya, istri saya begitu, tetangga rumah saya begitu. Gitu. Kejar-kejaran sama hujan gitu. Jemur bajunya kejar-kejaran sama hujan. Ya curah hujannya tinggi. Kemudian tadi saya juga ada cerita sekitar 2 hari yang lalu, teman saya, rekan guru saya di Nagrak, di Sukabumi, di belakang rumah dia angin puting-beliung. Banjir dan tanah longsor gitu ya. Di beberapa daerah kalau salah udah ada tuh tanah longsor. Ya tanah longsor tadi tanahnya posisinya di tinggi, dia di bawahnya ada dataran lagi. Tidak ada penahannya baik berupa batu maupun pohon ya. Makanya kita di sini ada pohon-pohon bambu nih ya, semoga itu jadi pagarnya gedung 3 gedung ini gitu. Dan kalau bisa dikonservasi itu ya, dilindungi maksudnya, dijaga biar ada terus, biar besar terus gitu. Kalau itu dibongkar nih 3 gedung bisa merosot ke bawah. Gitu. Itu tanah longsor ya. Nah, cuman yang tadi yang juga mengerikan itu likuifaksi itu tadi. Jadi likuifaksi itu buminya cuma gini-gini doang, klot-klot kayak gitu. Cuma di atas iya beneran. Buminya cuma gini-gini doang, cuma klot-klot gini doang itu buminya. Buminya cuma goyang-goyang sedikit aja buminya tuh. Tapi di atasnya kacau. Kemudian juga kalau musim kemarau curah hujannya rendah. Kemudian mengakibatkan kekeringan, ya, sumur pada kering, ya, dan seterusnya. Nah, karena kering di tempat-tempat yang ada rumput-rumputnya, di tempat-tempat yang ada tanaman-tanamannya, karena kering, jadi bergesekan kan itu. Ranting-ranting pohon bergesekan, rumput-rumput bergesekan. Kalau bergesekan benda-benda itu menghasilkan apa? Panas ya, menghasilkan panas. Nah, karena terus panas lama-lama bisa menghasilkan api. Makanya kemudian terjadi kebakaran hutan. Itu yang alaminya seperti itu karena kondisi panas ya, di hutan itu kering gitu ya, di tempat-tempat yang banyak pepohonan itu kering, kemudian saling bergesekan ya, tadi ranting, pohon, rumput dan seterusnya tadi itu. Tidak ada air, tidak ada kelembaban, akhirnya tercipta panas gitu. Karena panas, cuaca juga tidak ada hujan, udara makin panas, akhirnya muncul api gitu. Muncul api karena kayu, nggak ada yang bisa membuat kelembaban, akhirnya tercipta api makin besar. Itu yang alaminya begitu, yang proses alaminya. Cuma ada juga orang-orang yang serakah gitu ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru malah membakar hutan. Jadi mereka mengambil keuntungan di tengah keadaan yang tidak mengenakan gitu ya. Udah tahu kemarau, ada potensi kebakaran hutan,
malah hutannya sengaja dibakar. Tujuannya apa, Pak? Ya hutannya kalau udah dibakar bisa dibikin pertanian, bisa dibikin pabrik. Karena hutannya udah dibakar, udah rata. Terserah tuh nanti mau dibikin pertanian baru misalnya. Salah satu cara teknik membuka lahan baru kan hutannya dibakar. Setelah dibakar dibersihkan gitu kan, baru ditanami. Bisa juga begitu. Ya, nanti tanamannya bisa jadi tanaman industri. Ya keuntungannya buat pemodalnya dan seterusnya gitu. Ya, jadi kebakaran hutan ada yang alami juga ada yang disengaja gitu. Oke, ini ada apa ya di tengah ini? Bisa digeser nggak? Dari saya nggak bisa juga. Nah ini malah habis tuh, apanya? Oh udah gitu. Nah ini hilang nih. Tadi kenapa itu? Ya jadi alasan terpenting melakukan atau membuat nanti kita kedepannya ada tim, kita membuat tim satuan tugas mitigasi bencana SMA Negeri 10 Depok ya. Oke, ini mengapa alasannya kita perlu melakukan mitigasi bencana karena Indonesia disebut juga sebagai ring of fire, jalurnya gunung berapi baik dari arah Sumatera maupun dari arah Papua, jalur gunung apinya banyak. Nah, kalian coba ketik di Google ring of fire itu banyak langsung. Jadi petanya Indonesia itu langsung ada titik-titik merahnya itu, merah atau oranye gitu ya. Nah, itu titik-titik gunung api di Indonesia. Nah ini siapa, kapan, dan di mana, terus di mana Pak gitu. Terus bagaimana, siapa yang harus melakukan, kapan melakukannya, dan di mana. Nah, saya oleh sebutlah institusi besarnya adalah Departemen Pendidikan Nasional atau Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa bulan lalu diundang, kemudian disampaikan materi ini. Jadi materi saya ini adalah ringkasan dari workshop yang saya ikuti, workshop tentang mitigasi bencana. Amanah dari workshop tersebut adalah saya harus menyampaikan ini ke sekolah, gitu. Ya tujuannya tadi untuk mengurangi resiko bencana, untuk siap siaga bencana, ya. Jadi nanti ada yang namanya tim satuan tugas mitigasi bencana SMN 10 Depok. Jadi kalau terjadi bencana, SMN 10 Depok sudah punya orang-orangnya. Siapa melakukan apa, itu yang terpenting gitu. Ya, yang terdiri dari ya tentunya guru-guru karyawan SMA 10 Depok, kalian semua anggota pramuka, semuanya, enggak semuanya. Ya, mungkin nanti akan dipilih, mungkin nanti dibentuk timnya. Nah ini nanti perlu dirapatkan lagi, didiskusikan lagi oleh kepala sekolah dan manajemen sekolah, ya. Dan juga anggota PMR. Apakah semua? Sama, juga enggak semua, beberapa. Nah gabungan ini nanti jadi tim. Terus kalau nggak ada bencana gimana? Ya udah nggak apa-apa, aman berarti kan? Loh, kok malah diharapin ada bencana gitu ya? Kalau nggak ada bencana, ya udah kan bagus berarti kan? Kan tujuannya siap gitu loh. Jangan seperti doanya tukang gali kubur gitu ya. Hari ini nggak ada yang mati gitu ya. Iya, atau doanya siapa, pemadam kebakaran. Hari ini nggak ada rumah kebakaran nih gitu ya. Enggak, salah. Tim ini dibentuk justru untuk siap. Kan tadi tujuannya siap siaga kan. Kalau tidak terjadi gimana? Misalnya periodenya 1 tahun. Kalau tidak terjadi ya udah, alhamdulillah. Bahwa SMA Negeri 10 1 tahun ini aman. Begitu kan? Ya udah ganti kepengurusan gitu loh. Ganti lagi serah terima gitu kan, laporannya aman. Udah, enak kan? Bener nggak? Gitu loh. Jadi nanti bergulir tuh pengurusannya, tim Satgas ini bergulir terus. Ya. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan, nah ini bagaimana tahapan atau prosedurnya.
Yang pertama, ketika nanti sudah terbentuk ini tim Satuan Tugas Mitigasi Bencana ini, ya, ada kita melakukan workshop lengkap atau komprehensif tentang mitigasi bencana, ya. Yang saya sampaikan ini rangkumannya. Saya dalam tanda kutip comot sana sini, saya sampaikan saat ini gitu. Lagi juga waktunya cuma 1 jam ya. Udah tinggal berapa menit lagi? Udah. 5 menit lagi. Oke, baik. Ini juga udah terakhir. Jadi perlu workshop lengkap ya tentang mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana secara lengkapnya. Kemudian membahas tentang pendampingan psikologis pada situasi bencana. Ya. Kemudian peran relawan siswa. Nah, nanti di tim Satuan Tugas Mitigasi Bencana SMN 10 Depok ini ada namanya relawan siswa. Guru kurang lebih jumlahnya cuma sekitar 70-an orang. Jumlah siswa kalau semuanya masuk sekitar 1000-an, 900 sekian. Nggak mungkin guru langsung turun tangan ke lantai 3. Maka harus ada relawan di tiap kelas yang tergabung nanti di tim Satuan Tugas ini gitu. Jadi peran relawan siswa dalam pelayanan mitigasi bencana di satuan pendidikan. Jadi nanti tiap kelas punya perwakilannya. Jadi dari anak pramuka misalnya, seperti itu, dan anak PMR, ya. Nah, kemudian ada yang namanya pendampingan psikologi awal. Nah, ini ada semacam hal-hal yang dilatihkan gitu ya. Ada hal-hal yang dilatihkan untuk melakukan psychological first aid. Kalau kecelakaan apa namanya P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau di psikologi namanya PFA, psychological first aid, ya, pertolongan pertama psikologi gitu. Karena apa? Karena tadi jumlah guru cuma sekitar 70 orang, jumlah kalian hampir 1000, nggak mungkin menangani semua gitu. Ya, jadi harus ada relawan siswa. Kemudian juga aktivitas terapeutik berkelanjutan, fase recovery, ya. Nah, ini nanti ada pemantauan gitu dan seterusnya. Nah, juga kemudian tadi sudah saya sebutkan membentuk tim Satuan Tugas Mitigasi Bencana SMN 10 Depok. Ini adanya di mana, terserah adanya di mana. Mau langsung di bawah perintah kepala sekolah bisa, gitu. Mau di bawah kesiswaan bisa juga gitu. Ya, waktu workshop kemarin pesertanya memang antara lain kepala sekolah, wakil kurikulum atau wakil kesiswaan atau guru BK kemarin itu workshop mitigasi bencana yang saya ikuti di Bogor tempo hari itu Indonesia pesertanya dari Aceh sampai Papua ada, ya. Yang melakukan siapa? Yang melakukan Depdikbud, ya. Nah, jadi sekolah perlu punya tim khusus untuk sekolah aja gitu. Jadi nggak dikirim kemana-mana juga untuk kalau terjadi bencana di SMA Negeri 10. Kalau enggak ya sudah pengurusannya berganti gitu. Nah, yang juga perlu dilakukan adalah pelatihan konselor sebaya, ya. Jadi sederhananya nanti ini yang dilakukan oleh perwakilan di tiap kelas nanti di tim Satuan Tugas ini. Ya, misalnya kalau kejadian gempa, nah dia tuh yang mengarahkan, yang menenangkan gitu. Nah, kalau misalnya tidak terjadi bencana, konselor sebaya ini juga bisa berperan sebagai teman curhat sampai batas-batas tertentu. Ya, syaratnya nggak boleh bocor gitu ya. Kalau bocor ember, wah itu nggak bisa jadi konselor sebaya deh. Ya harus orang yang bisa jaga rahasia gitu ya. Pegang omongan dan seterusnya gitu. Kalau misalnya dia bisa bantu, dia bantu temannya. Kalau nggak bisa bantu, dirujuk, direferensi ke siapa? Ke saya, guru BK-nya kan saya, ya. Atau bisa ke Bu Yuni. Nah, Bu Mayang udah menjadi PNS, ya. Mungkin nanti ada penggantinya, saya belum tahu. Jadi nanti ada pelatihan konselor sebaya. Nah, yang juga dilakukan oleh SMA Negeri 10 berikutnya adalah pembangunan infrastruktur siap siaga bencana seperti tadi, membuat warning sign
arah evakuasi, titik kumpul, gitu ya. Kalau di beberapa perusahaan atau bank ada bahkan helm yang digunakan. Kalau gempa helmnya kuning misalnya, atau kalau kejadian kebakaran helmnya biru misalnya, atau apa gitu. Jadi ada helm safety helm tau kan? Bukan helm buat naik motor, safety helm yang tinggal pakai begitu kayak topi gitu. Nah itu helmnya spesifik khusus. Jadi bisa dilihat semua orang, ikuti komando dia gitu. Nah dia yang memberikan komando harus tahu komandonya apa gitu. Bagaimana memberikan komando? Ayo kita jalan gitu kan. Satu-satu jalannya, yang ini turun, yang ini naik. Gitu. Tapi kalau gempa nggak mungkin naik ya, semuanya turun. Tapi ayo satu-satu. Gitu. Dia yang mengarahkan, dia yang membimbing. Itu kalau di beberapa perusahaan atau di bank yang besar-besar gitu. Jadi udah ada kayak kotak gitu di pinggir di satu tempat gitu ya. Nah di kotak itu ada helm-helmnya. Ada helm kuning, ada merah, ada biru, ada hijau macam-macam itu. Nah itu fungsinya beda-beda. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau bisa kita diskusikan. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, baik, terima kasih Pak Fitra atas waktunya. Berlanjut ke sesi tanya jawab. Oke Pak. Ya, Mungkin dari kakak sekalian ada yang ingin bertanya dengan mengenai kegiatan mitigasi bencana atau ada yang belum dapat pemahaman dari Pak Fitra, bisa langsung tanyakan aja Kak. Bisa di live chatnya bisa ditanyakan kan di situ. Baik yang di Zoom ataupun di live YouTube. Mungkin kalau saya di sini ada yang ingin bertanya. Ya. Ya, silakan. Oke. Eval. Saya mau nanya Pak, tadi masalah penggolongan bencana yang ada tiga. Ya. Saya masih belum Berdiri. Iya. Iya. Saya mau menanyakan yang golongan ketiga yang masalah bencana sosial. Kenapa itu dikatakan bencana? Kenapa itu bisa dikategorikan ke dalam bencana? Terus kalau misalkan itu terus bagaimana cara mengurangi risikonya? Kan tadi kita udah mendengar materi Bapak masih tentang bencana alam dan bencana alam. Ya. Yang dipaparkan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal pertanyaannya. Ya, bencana sosial adalah bencana yang sama seperti bencana-bencana lainnya, artinya itu merupakan potensi, ya potensi. Jadi artinya bisa terjadi, bisa juga tidak, gitu. Nah, karena bisa terjadi, bisa juga tidak. Ini kan bencana sosial tadi, ya. Karena bisa terjadi, bisa juga tidak, maka diperlukan mitigasi bencana, gitu kan. Nah, kalau konflik sosial atau kerusuhan, akibatnya sebenarnya kurang lebih sama. Akibat bencana ini antara lain. Itu kerusuhan sosial misalnya. Ini kan disebutkan konflik sosial dan kerusuhan, gitu kan. Kelihatan ada ininya, kelihatan ya. Ya, di slide-nya kan ditampilkan di sini konflik sosial dan kerusuhan. Apa ini yang bisa ini kalau itu mau dipakai? Konflik sosial dan kerusuhan. Nah,
ketika terjadi konflik sosial, kan tadi saya sudah gambarkan misalnya. Oke, terima kasih. Ya, Mas Kabel. Ketika konflik sosial terjadi atau kerusuhan, sekarang saya tanya dulu, kalian pernah melihat nggak bahwa hal itu terjadi? Pernah lihat konflik sosial atau kerusuhan? Pernah lihat nggak? Hah? Demo misalnya, oke. Terus kalau dulu yang pernah terjadi di Indonesia, yang dulu-dulu banget, udah lama sih. Tapi kalau yang waktu zaman saya kuliah itu ada kerusuhan 98. Mungkin kalian bisa cek di YouTube. Gitu. Nah, kerusuhan itu toko-toko dibakarin, ya, rumah-rumah, beberapa rumah yang katanya rumah orang non pribumi, orang non Islam dibakarin dan seterusnya. Itu fitnahnya seperti itu. Gitu. Nah, selain jadi itu juga mengakibatkan ini tadi, ya, kerusuhan sosial dan konflik sosial dan kerusuhan mengakibatkan ini. Nah, cuman ketika ditempatkan di sekolah, gitu, kan sebenarnya dalam tanda kutip iya di sekolah sampai terjadi konflik sosial sebesar itu, gitu kan? Iya di sekolah sampai terjadi kerusuhan sedemikian besar seperti 98 atau demo, kan enggak gitu. Jadi ini kita bicaranya bencana memang betul ada 3. Nah, ini sendiri menjadi pegangan atau pedoman BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, itu sebenarnya menjadi tugas mereka, gitu loh. Nah, untuk meredam konflik sosial dan kerusuhan itu juga kemudian menjadi tugas polisi dan TNI, gitu loh. Kita di sekolah yang bisa kita lakukan ini tadi, tim satuan tugas mitigasi bencana SMA 10 Depok, gitu. Semoga ketika terjadi salah satu bencana dari ini bisa diminimalisir korbannya, gitu. Semoga tidak ada yang namanya konflik sosial, gitu kan. Sehebat apa sih konfliknya anak SMA, gitu kan. Walaupun misalnya tawuran juga tawurannya apa di sekolah, kan enggak. Tawurannya di mana? Di jalanan ya. Tapi itu juga kemudian menjadi urusan polisi, ya kan? Langsung ditangani polisi, gitu. Nah, jadi kenapa tidak saya bahas secara spesifik di sini? Karena arahnya nggak ke sana, gitu. Jadi itu cuma sebagai wawasan, sebagai pengetahuan bahwa ada yang namanya bencana sosial. Apa bencana sosial ya tadi? Konflik sosial dan kerusuhan, demo. Ngeri kalau terjadi kerusuhan, ngeri. Orang nggak berani keluar. Gitu. Saya dulu dalam perjalanan pulang dari kampus UIN ke rumah, dulu rumah saya masih di daerah Jakarta Timur. Itu bis yang saya tumpangin nggak boleh keluar tol, suruh terus katanya. Dia bilang, bang terus, saya tanggung jawab, saya bilang. Di bis yang saya tumpangin nggak ada yang berani ambil keputusan. Ya udah, bang jalan, saya tanggung jawab. Akhirnya keluar di Bekasi, puter. Seharusnya keluarnya di Kelapa Gading, tapi di Kelapa Gading kerusuhannya lagi parah. Dibakarin. Ngeri pokoknya kerusuhan itu. Ya, konflik sosial itu ngeri. Orang menjadi begitu brutal, begitu barbar ya. Ya tentu banyak alasan, tentu banyak sebab. Ada politik, ada dan seterusnya itu ya. Cuman itu nantilah kita bisa ngobrol di ruang BK soal itu. Atau kalau kamu berminat untuk kuliah di politik, ya kita bisa bahas lebih banyak tentang itu. Nah untuk ini, untuk mitigasi bencana di sekolah ini, arahnya tadi gitu, meminimalisir hal-hal ini gitu.
Ya, jadi sosialisasi mitigasi bencana yang saya sampaikan ini tujuannya untuk di sekolah, agar sekolah membentuk tim mitigasi bencana. Ya, ketika terjadi salah satu bencana ini, siap apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada korban. Sebisa mungkin tidak ada, kalaupun misalnya ada sedikit. Harapannya gitu, Pak Iqbal. Oke, terima kasih, bagus pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan mau bertanya kembali dari teman-teman lain di sini ataupun yang ada di live YouTube. Dicek mungkin di live YouTube-nya ada yang Baik, Pak, ada beberapa pertanyaan yang ada di live YouTube dari Salma Faiza 10 MIPA 1. ya, silakan. Pertanyaannya, Pak, jika terjadi suatu bencana, apa kita akan mengumpulkan dana secara mandiri atau kita akan mendapatkan dana bantuan secara langsung? Dana ya? Ya, Pak. Bicara dana bantuan. Ya, jika terjadi suatu bencana, kita akan mengumpulkan dana secara mandiri atau kita akan mendapatkan dana bantuan secara langsung. Tergantung ya, tergantung keadaannya, tergantung bencananya juga gitu. Bencana yang terjadi seperti apa dulu nih gitu, ya. Bencana yang terjadi seperti apa misalnya. Kalau kita kena dampaknya parah gitu ya, rusaknya parah atau apa segala macam, ya masa aja kita udah hancur parah gitu, mau ngumpulin dana juga gitu. Kayaknya beda banget gitu ya. Iya nggak sih? Iya kan? Ya misalnya apa karena gempa terus satu gedung rontok gitu kan, rata sama tanah misalnya. Terus kita mau ngumpulin uang gitu dari orang tua, ya elah Pak, kita juga. Iya kan, bener nggak? Ini kita kan membayang-bayangkan nih gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya kita aman-aman aja misalnya kita ya kalaupun kena dikit lah misalnya gitu ya naudzubillah misalnya tiba-tiba ada air bah gitu kan, posisi sekolah kita kan di bawah nih gitu kan ya, tiba-tiba ada air dari atas misalnya gitu kan, nah kaca pecah apa segala macam gitu. Tapi cuma yang gedung di tengah ini doang, karena dia posisinya dari depan, gitu kan air entah dari mana datangnya itu kan tiba-tiba buah gitu kan. Ya, tapi cuma kelas itu doang misalnya, yang di bawah ini doang misalnya. Ini mah cerita aja ya, kita berdoa, amit gitu ya, mau dibilang jalik gitu ya. Ya kan, artinya yang kena cuma sekelas atau beberapa kelas doang, misalnya 3 kelas di situ. Ya kelas yang lain kan masih bisa istilahnya masih aman gitu kan, nggak terkena dampak, nggak apa gitu kan. Ya mungkin di situ kita bisa saling berbagi, saling membantu urunan dan seterusnya gitu. Bisa dipahami ya? Ya antara ya, yang tadi bantuannya kan yang ditanyakan apa namanya nih? Apakah kita menerima bantuan atau kita nanti mandiri gitu kan? Ya tergantung keadaan bencananya juga gitu. Kalau keadaan bencananya parah, ya rasanya nggak mungkin lah kalau kita mandiri gitu ya, agak amat gitu kan. Tapi kalau misalnya masih bisa saling membantu di antara kita, berarti bisa saling berbagi, ya kita akan lakukan begitu. Kurang lebihnya begitu ya. Siapa tadi yang nanya? Salma Faiza ya. Ada begitu ya kurang lebih Salma ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain, silakan. Oh yang itu, oke. Baik. Itunya nggak dicolok ya? Kabel listriknya. Kabel listriknya mana? Oh. Terus, Ya, silakan. Masih ada lagi? ya, baik. Ada pertanyaan selanjutnya? Mungkin masih ada yang ingin bertanya mengenai kegiatan mitigasi bencana. Mungkin pemaparan bisa dipaparkan kurang jelas.
Silakan. Ada yang bertanya? Ya, masih ada yang ingin bertanya? Apa? Ya silakan, kalau misalnya masih ada lagi ya kita bahas, kalau enggak ya enggak apa-apa, kita selesaikan sekarang. Oke, Pak, ada pertanyaan lagi nih, Pak? Ya, silakan. Ya, pertanyaan kedua nih dari Kak Adiasa. Ya. Sebagai negara rawan bencana alam, Ring of Fire, kita harus merespon dan tanggung jawab menghadapi segala bencana alam. Jika sekiranya ada kurikulum bencana, maka apa saja yang harus diajarkan, Pak? Begitu. Kurikulum bencana ya. Ini di mana di sini ya? Ya, ada di Sumba. Ini Pertanyaan dari Kak Adiasa, Ring of Fire. di chat saya. Ya. Terima kasih buat Kak Adiasa yang sudah bertanya. Ya, kurikulum bencana harusnya memang ada, Cuman apa isinya, kemudian juga waktunya gitu ya, diberikannya kapan, ya tentu itu perlu dibahas lagi secara spesifik gitu ya, baik oleh kurikulum sekolah maupun kepala sekolah secara langsung gitu. Jadi kalaupun misalnya pertanyaannya tentang kurikulum bencana, ya memang seharusnya atau sebaiknya ada gitu. Kemudian mengenai waktu, kapan diberikan, di kelas berapa misalnya, atau berapa banyak yang diberikan juga itu perlu dibahas lebih lanjut gitu ya, mungkin oleh sekolah gitu ya, baik kepala sekolah maupun kurikulum maupun guru-guru yang mengajarkan materinya gitu. Misalnya bisa dimasukkan ke dalam, tadi kan ada hal-hal yang berhubungan dengan alam misalnya, bisa dibahas atau dimasukkan dalam pembahasan geografi misalnya gitu. Nah jadi seperti itu. Kalau misalnya secara lebih lengkapnya ya tentu ya tadi perlu pembahasan lebih lanjut oleh kepala sekolah dan guru-guru yang berhubungan dengan kurikulum tersebut gitu ya. Gitu ya. Siapa yang nanya nih? Biasa jawabannya. Jadi kalau bicara ada, sekiranya ada ya ada gitu. Apa yang harus diajarkan ya ini tentu perlu pembahasan lebih lanjut gitu. Tidak sesederhana kita bicara perlu ada langsung diadakan gitu. Tidak sesederhana itu gitu. Karena materi yang saya sampaikan hari ini saja ini merupakan rangkuman dari latihan 3 hari, di mana 1 hari 1 materi gitu. 4 hari pelatihan. Nah, apalagi kalau dibahas sampai kurikulum bencana misalnya, ini perlu pembahasan lebih lanjut yang jelas seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya, masih kurang jelas atau ya kita beri waktu 3 menit lagi ya, Pak. Ya, mengingat waktu sudah sore untuk bertanya. Silakan yang masih ingin bertanya. Ini kakak-kakak yang ada di sini, silakan. Ya, kalau yang di sini mungkin ada yang belum paham mengenai materi yang sudah dibawakan, ada yang belum jelas. Yang di live YouTube boleh juga ditanyakan. Kalau yang ada di live YouTube bisa ditanyakan juga.
maupun yang di meeting Zoom. Masih ada waktu sekitar 2 menit lagi untuk bertanya. Kalau yang sini, udah. Boleh? Ya, kalau tidak ada silakan. Oke, saya cukupkan sampai saat ini. Kalau tidak ada, cukup sekian kegiatan mitigasi bencana pada hari ini. Untuk registrasi sudah disebar linknya di grup masing-masing angkatan dari kelas 10, 11 hingga 12. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan oleh kakak-kakak semua agar nantinya bisa masuk ke dalam penilaian pramuka wajib, yaitu mengirimkan bukti SS foto ikut serta kegiatan dan buatlah rangkuman materi yang terdiri dari minimal 150 kata, lalu bukti dari rangkuman dikirimkan ke Gprof registrasi di atas. Link registrasinya sudah disebar di atas. Untuk tenggatnya sampai jam 12 malam hari ini. Kita tunggu sampai jam 12 malam hari ini untuk tenggatnya, untuk tugasnya. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai registrasi dan tugas. Di live YouTube itu ya, mungkin ada yang ditanyakan untuk registrasi tugas. Tidak ada? Baik, cukup sekian kegiatan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta share foto-fotonya ya. Untuk kebutuhan dokumentasi kakak yang ada di Zoom meeting, jangan keluar terlebih dahulu. Di on kameranya Pak masing-masing. Yang tadi udah belum? Yang tadi udah belum? Oke, saya presentasi udah dipoto belum? Udah. Udah saya live ya.
Oke, satu ya di on cam, 1, 2, 3. Oke. Sebentar kalau oke. Sekaligus nanti buat masuk ke nilai pramuka wajib juga, Pak. Oke, jangan lupa mengisi link registrasinya. Untuk tugasnya tenggatnya sampai jam 12 malam. Kita tunggu. Terima kasih. Kalau kau boleh live dari Zoom meeting. Silakan boleh.